Oh, MRT yang Iya, dipakai kita betul. selama ini nih, MRT juga udah pakai Office. Ya, MRT Oh, juga sudah pakai Office. oke. Itu malah di MRT ada 3 tempat yang kita pakai. Jadi tetap satu aplikasi Heeh. dengan memonitor 3 tempat. Halo teman-teman, kembali lagi di Tech It Easy. Kali ini bersama saya Alfredo Gemilang. Kita akan ngebahas tentang Smart Office. Nah, ini Smart Office ini adalah salah satu produk dari PT Blue Power Technology, yaitu Office. Nah, untuk ini udah bergabung bersama saya salah satu expert di bidang ini, yaitu Kak Tania. Halo Kak Tania. Hai Gila. Ya, boleh perkenalkan diri dulu Kak Tania? Ya, kenalkan saya Intania Suci Syafitri, kebetulan di Blue Power Technology menjabat sebagai Team Leader IoT Solution Consultant untuk yang pegang solusi Smart Office. Oke, baik. Ini kan kita ngebahas tentang Smart Office ya. Di masyarakat sekarang itu kan udah pada banyak yang mengenal ada Smart Home, terus ada Smart Building, bahkan di marketplace itu udah ada jualan Smart Device kayak gitu-gitu. Nah, ini sebenarnya Office sendiri itu tuh kira-kira ada tujuannya kemana sih? Oke, jadi sebetulnya kenapa Blue Power Technology menciptakan yang namanya Smart Office solusi ya. Jadi kita ingin membantu perusahaan untuk supaya mengefisiensikan secara operasional, kemudian membuat kantor dibuat secara lebih nyaman. Kemudian juga biasanya nih kalau kantornya dibuat nyaman, operasional kantor pembiayaannya juga lebih ditekan, itu akan jadi benefit buat perusahaan. Baik. Karena produktivitas karyawan akan meningkat. Lalu kemudian juga di zaman sekarang ini kan lebih ke smart, modern, digitalize. Orang-orang tuh kan ngelihatnya kayak wah kantornya bagus ya, kantornya cantik, kantornya pintar gitu. Itu biasanya jadi corporate image. Dalam artian kalau orang mau bekerja sama, biasanya kan kita lihat juga bangunan kantornya atau kantornya seperti apa kan. Nah, itu jadi benefit juga buat perusahaan tersebut. Betul. Nah, untuk sejauh ini tuh kira-kira kliennya siapa aja sih? Untuk sekarang yang sudah pakai Smart Office itu ada MITG. Iya. MITG itu perusahaan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek, itu gabungan patungan antara PT MRT dan KAI. Oh, MRT yang pakai kita selama ini, MRT juga udah pakai Office. Iya, MRT juga sudah pakai Office. Itu malah di MRT ada 3 tempat yang kita pakai, jadi satu aplikasi dengan memonitor 3 tempat. Gitu. Kemudian ada dari sisi mining ada Ithaka Resources dan ada juga di banking itu PT Maybank. PT Maybank. Nah, untuk misalkan kayak MRT sendiri itu apa aja sih kira-kira yang dipakai, solusi apa aja sih yang dipakai dari MRT? Di MRT ya, untuk tempat pertama tuh di head office-nya kita pakai hampir keseluruhan produk atau modulnya dari Smart Office. Semuanya? Ya, hampir keseluruhan, memang tidak semuanya, tapi beberapa modul diambil seperti untuk visitor management sistemnya, untuk take care tamu-tamu, kemudian booking ruang meeting, kemudian juga Smart Locker, ada service and facility-nya diambil itu adalah cleaning service and pantry, kemudian juga sistem absensi, itu juga sudah dipakai. Itu kan tadi ada banyak banget yang dipakai sama MRT. Sebenarnya tuh di Office sendiri itu ada berapa modulnya? Ada berapa paket sih sebenarnya? Sebenarnya kita punya 7 paket 19 modul. 7 paket 19 modul, banyak banget. Betul. Ya. Jadi kita nggak jualan paketnya, tapi per modul ya kita per modul. Jadi kalau paketnya sebetulnya ada safety and security, ada front desk, ada smart meeting room, ada efisiensi, digitalization, seat management system, yang terakhir service and facility. Wah, banyak sekali ya itu. Nah, yang paling istilahnya sekarang ini kan orang yang paling banyak butuh tuh kira-kira apa aja yang bisa dipesan? Yang common lah ya. Yang common ya. Dicari orang itu biasanya smart meeting room. Smart meeting room. Ya, ada booking sistemnya, ada automation di ruang meeting, kemudian juga visitor management system, kemudian ada smart locker kalau di modul service and facility ya. Ada juga attendance system, itu banyak sistem ya. Jadi memang nggak keseluruhan, tapi beberapa memang jadi permintaan yang cukup banyak lah ya. Nah, itu misalkan saya tertarik cuman beberapa yang tadi Mbak sebutkan, itu apakah saya harus mengambil semuanya modul-modul atau bisa ngambil yang saya perlukan saja?
tergantung daripada requirement atau memang ada keluhan apa di perusahaan gitu kan. Jadi tergantung keluhan saya. Iya betul. Jadi nggak harus keseluruhan modul. Tapi walaupun misalnya memang awalnya mungkin punya keluhan absensi karena memang mobile office konsep nih kantornya, absensinya kadang-kadang dari rumah, dari dari luar gitu kan, misalnya meeting di mana, work from anywhere lah ya. Ya, work from Bali misalnya. Iya bisa gitu. juga. Atau mungkin dari memang dia ada di kantor. Mobile office konsep kan hybrid working. Hybrid ya, benar. Nah, karena memang yang di luar itu kadang-kadang tidak terkontrol, bisa ambillah misalnya pain point-nya itu absensi ya. Ambillah modul attendance system. Oh, baru bisa nambah. Jadi misalnya di awal kita modul absensi nih. Offline-nya kita pakai akses kontrol di kantor, tapi untuk online-nya itu dari aplikasi kita bisa absensi online. Dan itu sudah terintegrasi dengan Google Maps. Bisa. Oh, sampai ke Google Maps. Yes. Jadi atas itu bisa ngecek kita bener nggak di absensinya di mana gitu. Oh, gitu. Ya. Nah, nanti kalau misalnya ada tambahan, itu nggak perlu ganti aplikasi. Kita tinggal tambah modulnya di aplikasi yang sebelumnya kita sudah beli. Tapi misalkan nih, ternyata saya sudah punya misalkan sistem untuk matiin listrik otomatis gitu. Nah, itu gimana nanti kalau seandainya saya pakai produk Office? Kita nggak perlu replace kalau misalnya memang bisa diintegrasi. Jadi kita cek dulu nih bisa diintegrasi atau enggak device ataupun sistem existing yang ada di perusahaan tersebut. Kalau memang bisa sama-sama Open API ya udah kita integrasi aja pakai yang ada gitu. Berarti asalkan bisa Open API kita bisa integrasikan tanpa perlu replacing. Oke, berarti ini sifatnya lebih ke mudah untuk di customize ya ini. Saya lihat kalau ini. Nah, berarti kalau bisa di customize ini kita lihat kira-kira seandainya nih ya saya ngambil semua produknya modul-modul tadi ya, ada berapa itu modulnya, itu kira-kira bisa digambarin nggak Mbak? Misalkan saya ini satu perusahaan saya itu mulai dari awal, dari saya bangun pagi mungkin sampai meeting, sampai gimana itu bisa diceritain nggak kira-kira kalau saya pakai produknya Office? Ya, jadi misalnya kita kantornya udah smart office ya, pakai Office misalnya. Nah di rumah ketika kita mau berangkat kerja, sebelumnya kita misalnya mau booking ruang meeting atau jauh-jauh hari kita sudah book ruangan meeting. Nah, ruangan yang mana, kapasitas berapa, apa saja yang mau dipesan, misalnya makanan untuk nanti di provide saat meeting. Kemudian kita mengundang internal maupun eksternal, itu kita masukkan di aplikasi. Kita bisa memilih di aplikasi pakai ruangan mana, berapa kapasitasnya kan. Kemudian nanti kita mau duduk di mana nih kursinya, yang kira-kira memang misalnya disesuaikan dengan kebutuhan, mau cahayanya lebih banyak atau misalnya mau agak-agak di pojok, atau mungkin mau ada obrolan dengan divisi lain, jadi kita janjian nih kursinya yang mana. Bisa sampai sedetail sampai di kursi mana? Iya, itu pakai modul desk booking system. Kalau tadi kan room booking system ya. Gitu ya. Nah, nanti ketika kita sampai di kantor, kita melalui pintu dari arah lobby itu kita masuk ke modul absensi. Ya, jadi ketika kita masuk itu sudah dinyatakan sebagai check-in atau absensi masuk. Nah, nanti sampai di kantor kita mengarah ke locker yang sudah smart locker. Kita taruh barang-barang di sana, kemudian kita mengarah ke tempat kita duduk yang sudah di booking, kita check in di tempat yang kita booking di kursi tersebut, itu juga sudah ada desk booking, desk facility automation. Jadi kayak kita mau panggil OB, panggil cleaning service, mau pesan makanan, atau misalnya ada kebutuhan lain di kursi tersebut, bisa kita dari kursi tersebut ya untuk automationnya. Itu dari HP atau dari ada HP. Alat lagi? Jadi sebetulnya kita WebS bisa dari segala macam gadget, disesuaikan dan sudah responsif ya untuk user. Jadi kalau pakai HP pun tampilannya nggak yang berantakan gitu kan ya, udah kayak mobile aja gitu, kayak mobile apps gitu. Oke, berarti intinya ada selama device-nya itu bisa menampilkan web base, tampilan web, dia bisa browser ya, ada web browser. Ada browsernya, itu bisa mau tablet, mau apapun, bahkan sampai touchscreen yang bisa itu juga kita bisa. Jadi sampai semudah itu ya. Iya, nanti dari kursi misalnya karena kita sudah mengundang tamu eksternal juga, tamu-tamu tersebut di invitation-nya itu yang kita booking ruang meeting itu kan ada undangan lah ya, kita buatkan kalender meeting kan, itu sudah terintegrasi juga dengan mail system yang kita pakai. Jadi dari create di Office itu kalender di Office itu sudah nge-lock juga di kalender di mail systemnya perusahaan tersebut yang diundang misalnya. Nah nanti di sana ada QR code. QR code itu menjadi trigger sebagai check-in ke ruangan meeting untuk mengaktifkan ruangan meeting itu misalnya dari otomatisasi ya, lampunya nyala, TV-nya atau mungkin AC-nya kita nyalakan sebelum ya, setelah kita check in dari scan QR itu. Nah kalau untuk tamunya scan QR di visitor management system di kios
BPK-nya itu juga menyatakan sebagai bahwa dia masuk ke area kantor. Nanti kita dapat notifikasi nih tamunya sudah di lobi, kita jemput, kita bawa ke ruang meeting. Misalnya seperti itu. Oh, berarti itu sudah satu keseharian yang lengkap sekali ya saya lihat. Nah, saya tadi dengar kalau Mbak Suci ini bisa otomatis bisa scan face recognition. Betul. Kayak gitu-gitu. Ini berarti ada apa saja sih sebenarnya teknologi di balik Office ini? Ada IoT kah atau AI atau apa sih sebenarnya? Iya, banyak sekali teknologi yang digunakan di Smart Office ini ya. Okay. Jadi kalau yang biasa kita gunakan mungkin untuk otomatisasi kita menggunakan IoT. Basicnya ya Internet of Things. Di mana ada sensor-sensor, actuator, itu ada connectivity. Entah itu mau pakai LAN, WiFi atau apapun ya. Ya, selama dia bisa connect. Iya, ada prosesnya. Itu biasanya kita bilang IoT kan. Iya, IoT. Nah, IoT ini kita gunakan misalnya taruhlah lampu kan memang analog ya, belum ada IP-nya. Nah, itu kita masukkan dulu ke controller atau ke gateway-nya kita. Di situ di controller itu diproses, itu nanti dilarikan ke sistemnya kita. Nah, sistem itu yang mengatur keseluruhan di area-area kantor. Misalnya taruhlah di ruang meeting seperti tadi, kalau by schedule dia akan mati nyala sesuai dengan schedule-nya. Nah, kemudian di area kerja misalnya kalau kita pakai kayak occupancy sensor atau humidity sensor, atau mungkin juga mau pakai sensor-sensor yang lain, nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, itu diaturnya oleh sistemnya gitu. Oh, bahkan yang alat-alat yang masih analog ya juga bisa diintegrasikan, nggak harus yang udah smart, udah smart lamp atau smart. Sekarang kan banyak tuh produk-produk, apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang udah lama, yang udah punya barang-barang udah segala macam, udah bakal susah kan untuk pindah ke ini. Ternyata dengan adanya hub ya atau apa itu ya, untuk bisa di-convert dari analog jadi ke ada kontrolernya. Ada kontrolernya ya, benar, ada kontroler. Jadi kalau di office kan mungkin kalau desain interior itu membuat kantor jadi cantik. Betul. Ya kan, lampunya juga cantik gitu kan. Nah, kalau kita nggak harus ganti lampunya. Karena kita punya ada gateway dan controller sendiri. Jadi lampu-lampu yang cantik tersebut walaupun itu analog kita ubah menjadi tersistem ya, bisa disistemkan oleh Office ini, bisa di automate oleh Office ini. Desain interior yang membuat cantik itu kita yang membuat pintar. Oh, begitu. Jadi udah cantik pintar gitu biasanya. Berarti udah nggak ada batasan nih selama perusahaan itu mungkin dulu masih ada tradisional alat-alatnya segala macam, udah nggak ada batasan. Nah, kira-kira nih Mbak, kapan kita tahu kalau perusahaan kita itu harus udah bisa pindah ke Office? Perusahaan ya, tergantung sih sebetulnya kalau dari dari tempatnya Office ya, yang biasa kita lakukan itu mereka punya pain point apa. Ya kan, punya keluhan apa? Taruhlah misalnya yang seperti tadi keluhan absensi, atau misalnya tamu tuh sering datang keluar masuk kantor tapi pendataannya kurang bagus, misalnya gitu kan? Itu sering terjadi. Ya, misalnya taruhlah cuma didata by manual gitu kan, foto atau apa, tapi tidak bisa kita lihat, atau kita cek atau kita lihat real time. Kemudian juga mungkin sistem ruangan meeting yang berantakan. Ketika di booking, padahal dia sudah booking tapi tidak dia pakai. Nah, itu kan jadi kayak misalnya saya mau booking ruangan A, tapi ternyata saya nggak jadi pakai, padahal B ngincer ruangan A ini kan. Nah, kalau di sistemnya Office karena memang sudah tersistem dengan baik, kalau dia tidak check in, misalnya auto defaultnya itu 30 menit dia tidak check in, itu ruangan akan rilis kembali jadi available di aplikasinya Office dan bisa digunakan oleh yang lain untuk di booking. Nah, hal-hal yang tersebut kalau misalnya perusahaan butuh apa, kita biasanya akan tanya dulu. Kita discuss dulu dari awal. Mereka punya keluhan atau pain point apa, mereka punya sistem atau device existing apa. Setelah kita cross check, kita discuss, baru mungkin ke arahnya suggest dari kita tuh mau pakai modul atau pakai packaging yang mana gitu. Ini kan sekarang di pasaran itu kan udah banyak yang mulai produk-produk sejenis seperti Office ini. Ini kenapa sih saya harus memilih Office gitu misalnya? Why Office ya gitu kan? Benar. Ya, sebenarnya kita merupakan aplikasi atau sistem yang complete untuk secara automation-nya. Kemudian secara aplikasi juga bisa kustomisasi juga prosesnya. Terus kalau misalnya taruhlah kita sekarang beli attendance system gitu kan, pakai aplikasi Office. Nah, 2 bulan 3 bulan kemudian smart meeting room, modul smart meeting room, kemudian desk booking system gitu, kita buatkan roadmap-nya, misalnya belinya terpisah-pisah di tiap modul. Walaupun kita modular, terintegrasi satu sama lain.
Oke. Kemudian tetap di aplikasi yang sama, dan yang paling utama kita tuh bisa integrasi. Oh, Nah, oke. yang penting sama-sama Open API, biasanya seperti itu. Oke. Jadi kenapa harus Office? Karena kita sistemnya modular, integrated, dan customizable. Oke, itu 3 kata itu ya. Baik, kalau seandainya perusahaan saya tertarik untuk menggunakan Office, saya harus kemana? Oke, kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut tentang Office, bisa kunjungi office.bluepowertechnology.com. Nah, di situ bisa ada keterangan lebih lengkap tentang Office dan ada feedback form. Jadi tinggal isi di feedback form, nanti akan dihubungi oleh tim marketing kami untuk direct ke tempatnya tim Office yang akan menghubungi ke tempat teman-teman semua. Oke, terima kasih Kak Tania untuk insight-nya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.